Hai, welcome back to my channel bersama saya Tata. Dan kali ini kita akan membahas 5 tips nge-gym untuk pemula. Yap, yang pertama itu kita harus memulainya secara perlahan ya. Jadi perlahan itu dalam arti kata seperti kita harus memulainya itu 2 atau 3 kali dalam seminggu itu cukup ya. Ini kita kategorinya untuk beginner ataupun pemula. Jangan hanya seperti mut-mutan, misalnya dalam seminggu atau 2 minggu pertama kita itu latihan setiap hari tanpa ada istirahat. Jadi otot kita itu juga dan tubuh kita itu perlu istirahat ya, ataupun kalau kita istilah dalam olahraga itu adalah proses recovery-nya. Nah, jadi sarannya itu kalau kamu masih kategori pemula, itu cukup latihannya 2-3 kali juga dalam seminggu, itu sudah cukup. Nah, dalam setiap latihan itu kamu bisa latihannya itu kurang lebih 30-45 menit itu cukup. Baik itu kamu latihan kardio seperti misalnya jogging, sepeda, ataupun tipe yang kedua itu latihan strength, misalnya angkat beban, itu juga 30-45 menit itu cukup buat kamu pemula. Misalnya itu kita lakukan kurang lebih 1 atau 2 bulan pertama. Jadi itu tahap adaptasi ataupun pengenalan dengan alat, pengenalan diri kita, adaptasi diri kita dengan lingkungan, dengan aktivitas kita yang baru, yaitu latihan ataupun olahraga. Nah, berikutnya yang kedua itu kita jangan lupa memasukkan pemanasan ataupun peregangan ke dalam program latihan kita. Peregangan dan pemanasan itu jangan pernah disepelekan, karena itu yang bahkan bisa membuat kita itu cedera ketika latihan ataupun ketika kita saat berolahraga ya. Mungkin pernah kita lihat, kita lebih spesifiknya misalnya seperti olahraga sepak bola. Kalau misalnya kita tidak pemanasan, kita tidak ada peregangan, itu bisa di tengah-tengahnya saat kita latihan ataupun kita saat bertanding ataupun berolahraga, memulai olahraga itu bisa tiba-tiba kram. Nah, itu salah satu faktornya itu kita tidak melakukan peregangan ataupun pemanasan. Nah, jadi itulah pentingnya ketika kita ingin memulai latihan ataupun olahraga, terutama buat kamu para pemula, itu jangan lupa dimasukkan salah satu program itu adalah pemanasan ataupun peregangan di awal. Jadi fungsinya peregangan dan pemanasan ini di awal yaitu membuat tubuh kita itu siap untuk bekerja lebih besar ataupun lebih tinggi lagi. Jadi misalnya kita ingin berlari nih, kalau kita tidak ada peregangan atau pemanasan di awal, tiba-tiba otot kita itu tadi yang misalnya kita umpamakan seperti karet ya, belum siap untuk ketarik, tiba-tiba otot kita itu ketarik gitu. Nah, itu yang sebabnya kita bisa kram ataupun misal kita itu dikatakan dengan cedera. Nah, itu fungsinya dari peregangan ataupun pemanasan. Selain itu juga pemanasan itu bisa berfungsi untuk meningkatkan detak jantung kita. Jadi jantung kita itu tidak tiba-tiba bekerja untuk meledak seperti itu ataupun eksplosif. Nah, makanya saya bilang tadi tubuh kita harus tahu tubuh kita, apalagi kita baru pemula gitu. Jangan mut-mutan latihannya, jangan di awal meledak gitu ya, moodnya luar biasa latihan setiap hari, tapi tiba-tiba bisa dibilang kayak lemah lagi, lesu lagi gitu, itu jangan. Jadi tetap harus konsisten juga. Oke, itu fungsinya peregangan dan pemanasan. Nah, yang ketiga itu kita jangan pernah membatasi gerakan kita tuh hanya sebatas satu gerakan saja, ataupun hari ini saya melatih satu otot aja. Itu jangan pernah dilakukan, apalagi buat teman-teman yang pemula. Jadi kita itu lakukan kalau di dunia fitness ataupun kebugaran itu kita sebut dengan namanya compound movement. Jadi compound movement itu bergerak lebih dari satu sendi. Misalnya lakukan seperti squat itu ya kan, yang udah pasti bergerak itu bagian pinggang, sendi lutut, ankle. Nah, jadi lebih dari satu sendi. Kenapa seperti itu? Jadi kita harus bangun dulu fondasinya. Jadi kita harus kuatkan dulu nih. Misalnya sebelum kita masuk ke gerakan isolation itu adalah gerakan ataupun yang melibatkan satu sendi saja ya, misalnya jadi spesifik, misalnya melatih otot bicep saja. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita sebaiknya membangun fondasinya dulu nih. Fondasinya dulu kita bangun dulu di pertama di awal, latih dulu semua total body gitu. Jadi setelahnya nanti baru kalau misalnya naik level, misalnya kita mau lebih ke intensitas yang lebih berat, itu baru kita bisa mungkin per bidang ataupun per ototnya. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, kita harus mengetahui juga
kapan kita harus menaikkan intensitas, ataupun misalnya ketika kita misalnya main cable mesin, kita kapan menaikkan, itu pin loaded namanya, yang ditarik kemudian didorong lagi, nah itu pin loaded namanya. Kapan kita bisa meningkatkan intensitas itu, ataupun misalnya kita latihan barbell chest press yang manual, kapan kita meningkatkan plate itu yang dari 10 kg menjadi 15 20 dan seterusnya gitu, kapan. Dan kita harus tahu juga teknik dalam melakukan gerakannya. Jadi jawaban saya itu, kita harus sebelum kita mengetahui kapan kita menaikkan itu, kita harus tahu dulu teknik ataupun form, itu yang paling penting. Jadi kita harus tahu tekniknya benar dulu, baru kita bisa meningkatkan intensitasnya. Jadi jangan cuma kita dengan ego kita supaya dilihat, ataupun instagramable yang disebut sekarang banyak orang, wah angkatannya berat sekali gitu ya, tapi itu tadi tekniknya aja salah, teknik dasarnya aja masih salah gitu ya. Nah berarti secara otomatis kalau dia meningkatkan bebannya semakin besar terus semakin tinggi, yang ada apa? Resiko cedera. Nah jadi kita harus tahu dulu yang pertama itu form atau tekniknya, kemudian pelan-pelan kita meningkatkan intensitinya, seperti misalnya weight-nya, dan banyak lagi ya, seperti durasi dan banyak faktor untuk meningkatkan intensitas. Nah yang kelima ataupun yang terakhir, kita harus tahu kapan waktu untuk rest ataupun istirahat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi juga, kita yang harus tahu tubuh kita itu bagaimana, sebatas apa kekuatannya ya. Jadi jangan karena kita lihat orang latihan setiap hari dan dia kuat banget, nggak tahu ya, dia mungkin udah latihan bertahun-tahun ya, dengan mungkin nutrisi juga yang udah sangat mencukupi. Nah jangan buat teman-teman yang baru pemula itu egonya terlalu tinggi gitu. Kita harus tahu tubuh kita seperti apa. Jangan kita lihat juga terlalu di-push tubuhnya, wah biar cepat jadi. Enggak segampang itu, nggak ada yang instan. Jadi kita harus tahu kapan waktu istirahat. Jadi kalau kita angkat beban, contohnya kita harus istirahat itu 1 atau 2 kali 24 jam, berarti 1 atau 2 hari. Karena dimana ketika kita baru-baru memulai angkat beban, itu ada namanya asam laktat. Jadi ketika asam laktat itu naik dalam tubuh, itulah tubuh kita butuh namanya dengan rest ataupun istirahat. Jadi 1 atau 2 kali 24 jam, 1 atau 2 hari itu asam laktat itu tadi ditekan, reduce ya. Jadi tubuh kita juga semakin fresh lagi, ya, kembali seperti biasa lagi. Dan otot-otot juga tadi itu di masa 1 atau 2 hari itu disitulah dia masa terbentuknya juga gitu. Jadi plus dari nutrisi juga ya, jadi nutrisi dan latihan kita juga dan istirahat kita, disitulah masa recovery-nya. Bukan berarti juga teman-teman kalau misalnya ngerasa aduh sakit gitu, nah pada saat istirahat itu bukan berarti kalian salah melakukan ya, kecuali nyeri ya, bedain nyeri sama ketika kita rasa pain ataupun sakit di bagian ototnya. Kalau nyeri itu kita rasa berarti itu ada sesuatu gerakan yang salah kita lakukan. Nah itu tadi balik ke tekniknya salah, berarti kita ketika gerakin sakit banget, nah itu berarti tekniknya yang salah, dan berarti mungkin bisa jadi sendi ataupun tulangnya yang cedera. Nah tapi kalau misalnya selama ototnya yang kita seperti misalnya kita susah buka baju, contohnya itu rata-rata tuh pemula buka baju susah, mandi susah, nah di mana-mana ototnya kayak rasa nyeri, nah itu berarti kamu berhasil ataupun latihan kamu itu ngefek ke tubuh kamu. Jadi jangan takut, itu normal, itu wajar. Jadi itu aja tips buat teman-teman yang baru mau memulai nge-gym, ataupun saya sampaikan tadi di awal tips-tips untuk teman-teman yang mau mulai nge-gym, khususnya untuk yang pemula. Sekian dulu info dari saya, silahkan like, share, dan komen. Dan kalau ada misalnya pertanyaan ataupun masukan-masukan, silahkan komen di bawah ini. Thank you.